Pak Budi, perkenalkan kami ya mungkin yang kita dari Investor Academy Indonesia, IAI. Kebetulan kita memang diajak juga, ini ada salah satu alumni kita juga, ada Bapak Stanley mungkinnya nanti akan dikenakan oleh CBV. Saya sebagai foundernya dari IAI, kebetulan kita ada bertiga di sini ya, ada saya sendiri dan ada CBV sebagai co-founder dan juga sebagai branch manager Panin ya, Panindago. Dan ada Pak Donald Kristofolantu. Kebetulan beliau sedang telat, nanti mungkin akan join bersama kita di sini. Beliau sebagai eksekutif director di SBM ITB Bandung, Pak. Dan juga sebagai co-founder dari IAI juga. Nah, kita kebetulan bertiga memulai komunitas IAI ini tuh di tahun lalu, Pak Budi, di tahun lalu, dan bersama teman-teman. Kebetulan kita sudah untuk grup umumnya kita ada 4.000-an, tapi kalau grup alumni kita mungkin sekitar 600 sampai 700 kurang lah, Bapak. Biasanya kita ngadakan acara di hari Jumat, tapi kebetulan di hari Selasa, mudah-mudahan biasanya sih kita nyampe sampai 150 atau 200 orang ya rata-rata untuk yang hadir rutin ya gitu. Dan kebetulan kita memang komunitasnya fokus untuk secara fundamental belajar tentang emiten. Makanya kita mungkin mau banyak bertanya, belajar banyak nanti dari Pak Budi malam ini, Pak Budi. Kebetulan kita juga memilih salah satunya Kino ini sebagai emiten pilihan kita juga yang punya track record dan GCG yang baik ya, Pak Budi. Mungkin mohon maaf nanti kalau kita banyak bertanya nanti mungkin malam ini. Oke, Civivi mungkin untuk perkenalannya, silakan Ci untuk lanjutannya. Makasih Andre. Pak Budi, saya salam kenal dari kita Investor Academy Indonesia ya. Sekarang saya akan kenalkan Pak Budi kepada alumni juga serta webinar juga nanti yang nonton YouTube kita ya Pak. Nanti kita di-sharing di YouTube juga ya. Ya Pak Budi Mulyono ini sekarang menjabat sebagai Direktur PT Kino Indonesia ya Pak. Ya. Pak Budi juga pernah di latar belakang pendidikannya di ekonomi, manajemen, Tarumanegara, juga Master of Business Administration Finance University of Missouri, St. Louis, Amerika Serikat ya Pak. Bapak juga pernah di Corporate Finance di SSIA ya Pak. Lalu terus lanjut di Kino sebagai Corporate Secretary, juga Direktur ya Pak. Terus Kinonya juga bukan cuma Kino Indonesia juga, ternyata Kino luar juga ya Pak. Ya, karena kita subsidiary ya. Subsidiary kita itu kayaknya umum lah ya di banyak company, itu merangkap lah sana sini. Iya, multitasking ya Pak, hebat ya. Ya, harus. Ya, ini mungkin saya udah meralkan Pak Budi, sekarang kita serahin lagi ke Andre. Mungkin Andre mau dimulai aja atau gimana? Oke, silakan sih kita mulai aja kali ya. Ya, Pak Budi, silakan dimulai aja ya Pak. Oke. Sambil nunggu Pak Donald. Ya, oke. Mungkin saya akan share slide-nya. Itu kita, jadi biar mengalir aja. Kapan ada pertanyaan, silakan stop. Kita ngobrol-ngobrol. Ya, biar interaktif lah. Saya juga presentasi biasanya jarang lama-lama. Enakan sambil ngobrol. Jadi lama-lama kayak kuliah katanya, Pak. Iya, betul. Makanya. Saya sih emang dulu sebelum ini saya pernah ngajar dulu, tapi jadi asisten. Tapi saya juga nggak niat sampai benar-benar full time jadi dosen. Jadi nggak apa-apa, biar ini aja ya, kita go through aja. Ya, silakan Pak. Mungkin selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya Budi Mulyono, mewakili Kino Indonesia. Saya berterima kasih atas undangannya dari IAI untuk memperkenalkan Kino di sini. Mungkin saya langsung aja ya di sini. Jadi ini sedikit tentang overview key milestone Kino. Kino itu sebenarnya sebagai company itu sebagai grup umurnya belum lama. Kita tuh baru minggu lalu merayakan ulang tahun kita secara grup yang ke-30. Jadi kita tuh lahirnya tahun 91 sebagai distribution company. Jadi dulu pertama kali company didirikan di Kino Group itu namanya Duta Lestari Sentra Tama. Kita singkat DLS. Ini adalah yang pertama kali. Dan dia berdiri sebagai distribution company dan waktu dulu itu adalah distributor cap kaki 3 di Indonesia. Nah, tapi setelah sekian tahun beroperasi sebagai distribution company, founder kita Pak Hari Sanusi merasa bahwa eventually role distributor itu mungkin nggak akan sekuat dulu lagi. Jadi perlu ada diversifikasi, perlu ada penambahan, dan emang juga sesuai dengan passion dan background-nya Pak Hari sendiri. Ini Pak Hari itu dia sekolah kuliah itu jurusannya itu farmasi. Jadi itu punya expertise juga untuk formulasi, menciptakan produk. Nah, akhirnya di tahun 97, ini jadi orang tahun 97, 99 zamannya krisis ekonomi, nah Pak Hari itu justru melihat ini sebagai opportunity. Karena waktu itu
banyak company-company yang udah established, yang sebagai produsen, itu actually mengurangi spending mereka. Iklan TV hampir tidak ada, terus juga benar-benar semua itu aktivitas ekonomi itu dihentikan karena banyak company yang punya banyak hutang. Kan kita dulu tren itu hutang in US dollar ya, waktu zaman 98, 97 dan sebelumnya. Karena bunganya murah sekali. Apalagi kurs cuma 2.000, bunganya murah dibandingin rupiah itu dulu semua juga double digit. Akhirnya banyak company yang pakai mengkonvert utangnya dari rupiah menjadi US dollar. Nah, tapi waktu itu kebalikannya nih, justru di Kino, Pak Hari waktu itu belum memulai bisnis sebagai manufacturing-nya. Jadi masih mencari tanah, beli mesin, dan lain-lain. Akhirnya, jadi timingnya tuh pas banget. Tahun 97 mendirikan PT Kino Sentra Industrindo, KSI. Nah, dia memproduksi permen. Produk pertama Kino itu apa? Permen Kino. Jadi itu saya ingat banget waktu saya masih kecil dulu. Itu saya lupa itu SMA kelas 3 atau kuliah. Itu jadi kayak waktu SMA kelas 3. Itu tuh saya sering lihat iklan TV. Jadi dulu itu iklan permen kopi. Itu tuh dulu ada satu pemain yang hari ini pun masih terkenal dengan permen kopinya. Nah, jadi mereka iklan permen ini. Nah, Kino bikin iklan juga permen kopi tapi yang chewy, yang dikunyah. Kalau zaman dulu kan permen kan masih hard candy. Nah, itu tuh jadi booming. Nah, itulah awal mulanya Kino itu sebagai manufacturing berdiri. Nah, setelah sukses dengan permen Kino, mulai merambah ke sektor lain, personal care. Kita bikin facial cleanser 2-in-1, itu dengan merek Oval. Dulu itu pembersih wajah, makeup remover itu biasanya tuh ada 2 step kan. Mungkin yang perempuan lebih tahu ya. Ada yang cairannya minyak, ada yang air, tapi itu dulu belum ada yang ngegabungin. Nah, itu Kino bikin itu dengan brandnya Oval. Itu juga sukses. Nah, akhirnya buka satu persatu, bikin lagi. Nah, itulah awal mulanya personal care kita juga makin lama makin booming. Nah, mungkin kalau saya track back sedikit, kita itu punya preference. Kita cenderung menjauhi masuk segmen yang udah mature, yang persaingannya udah sangat kompetitif. Jadi misalkan sabun mandi, shampoo, itu kan pemainnya kan sudah besar-besar, udah banyak, dan secara segmen sudah mature. Apa sih artinya segmen itu udah mature? Jadi bisa dibilang kayak 90%, 100% dari market itu udah pakai barangnya. Semua di kita mandi pakai sabun, pasti. Keramas juga pasti pakai shampoo. Puluhan tahun lalu, keramas itu tuh belum pakai shampoo, masih pakai sabun juga. Kita sih mungkin udah, kalau yang muda-muda mungkin juga udah nggak ngerti, kok bisa gitu. Tapi dulu faktanya memang seperti itu. Nah, jadi itu udah terlalu mature, kita cenderung menjauhi. Kita cari segmen, celah pasarnya di mana market ini sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen. Barang ini dibutuhkan, tapi pemainnya tuh belum ada atau masih sangat kecil, jumlahnya masih sedikit. Nah, itulah yang segmen yang kita masukin. Itulah jadi makanya kenapa Kino itu kalau dilihat slogannya itu adalah Innovate Today, Creating Tomorrow. Jadi inovasi itu adalah ya urat denyut nadinya Kino di sini. More or less lebih kurang saya bisa bilang seperti itu ya. Nah, awal tahun 2000 kita tuh udah mulai ekspansi ke luar negeri. Jadi kita udah buka cabang di Malaysia dan di Filipina. Tahun 2011, nah ini juga salah satu milestone kita yang penting. Kita itu mendapatkan lisensi dari Wen Kendricks, itu adalah pemilik dari brand Cap Kaki 3. Jadi untuk yang mungkin tidak familiar, Cap Kaki 3 itu bukan brand Indonesia, itu adalah brand yang dimiliki oleh company di Singapura. Umurnya juga udah di atas 50 tahun ya, seingat saya 65, 80 tahun lah gitu. Itu company itu namanya Wen Kendricks. Jadi even pemain yang dulu di tahun 70-an, di 80-an, 90-an itu punya kaki 3, quote-unquote, itu sebenarnya dia juga ada licensee dari si perusahaan Singapura ini. Nah, tahun 2011 Kino mendapat kepercayaan untuk menjadi licensee barunya cap kaki 3 di Indonesia. Nah, saat itu tahun itu juga kita itu mendirikan company lagi, Kino International Singapura dan Kino Vietnam sebagai cabang kita. Nah, 2014 kita mulai restructuring company. Jadi yang dulu namanya Kino Care, kita jadikan Kino Indonesia sebagai persiapan kita untuk IPO, di mana IPO kita akhirnya terjadi di Desember 2015. Habis itu beberapa tahun berikutnya ada corporate action, akuisisi brand, ada mendirikan subsidiary lagi, dan seterusnya lah. Jadi ini mungkin bisa saya skip aja.
Yang lain ini juga corporate structure juga very quick aja. Pak Haris Sanusi sebagai pribadi maupun sebagai melalui Kino Investindo memiliki 82% ownership di Kino Indonesia. Kita punya beberapa subsidiary dari Duta Lestari, company pertama kita. Ini adalah Kino Food, perusahaan yang main di segmen food kita. Kino Internasional yang menjadi subholding dari semua cabang kita di luar negeri. Setelah kita ada beberapa company lain. Ini sedikit mengenai segmen-segmen kita. Jadi kita tuh punya 4 segmen. Jadi kalau lihat laporan keuangan kita tuh juga segmennya adalah 4 ini. Dari personal care, beverage, food, sama pharmaceutical. Paling banyak itu di personal care. Karena memang juga secara consumer base itu juga termasuk salah satu yang paling luas ya, personal care. Hair care, oral care, dan lain-lain. Nah, kalau secara financial contribution seperti apa sih pembagian dari segmen-segmennya Kino? Kalau dilihat di sini, 40% kontribusi penjualan Kino itulah dari PC, personal care. 48% dari beverage, 10% dari food, dan 2% dari pharma. Sebetulnya ini bukan kontribusi yang umum picture kita seperti ini. Kalau kita lihat dari tahun-tahun lalu, personal care ini kontribusinya itu di range 50%. Jadi rata-rata dia itu di 49,9, 51, 49, 48, dan seterusnya. Beverage kita tahun lalu itu ada di 38%. Jadi tahun ini tuh terjadi perubahan yang cukup major, di mana personal care turun 10%, tapi 10% juga naik di beverage. Kenapa ini bisa terjadi tahun ini? Jawabannya pandemi COVID. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang bold-nya di personal care itu biasanya itu akan melihat performance itu drop. Beberapa yang giants yang kita juga tahu itu beberapa turun cukup dalam lah, beberapa company TBK di Indonesia. Tapi kalau perusahaan yang majornya itu mainnya di F&B cenderung lebih somewhat lebih bertahan lah gitu kalau mau dibilang. Nah, kita juga sama. Jadi tahun ini tuh penjualan kita itu justru ditopang oleh beverage. Nah, impact-nya apa sih kalau banyak ditopang sama personal care atau beverage? Itu biasanya akan berpengaruh ke GP margin secara keseluruhan. Jadi kalau personal care itu GP margin itu pasti lebih tinggi. Beverage itu industri yang lebih kompetitif, sehingga GP marginnya lebih kecil. Itulah penyebabnya kenapa kalau ada yang udah lihat laporan keuangan kita, tahun ini dibandingin tahun lalu, GP margin kita itu turun dari sekitar hampir 49%, tahun ini tinggal 47%. Padahal kalau dilihat per segmen, GP margin per segmen masing-masing, cenderung tuh masih sama. Personal care masih 57%, beverage masih 40%, bahkan naik ke 42%, dan seterusnya. Ini saya juga cepat aja, ini tentang local distribution. Jadi kita itu punya distribution di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan kita tunjuk local distributor ya, third party. Jadi itu hari ini kita tidak lagi, jadi Duta Lestari Sentra Tama sebagai DLS, sebagai company pertama kita di grup, dulu itu juga mendistribusikan di Pulau Jawa dan Bali. Tapi kita setelah evaluasi di tahun lalu, lagi pandemi, kita juga punya waktu untuk mengevaluasi semua lini bisnis kita, efisiensi, dan lain-lain. Akhirnya kita bilang akan jauh lebih sustainable kalau kita itu lebih bagus, lebih bisa fokus kita kalau kita tunjuk third party lah untuk manage distribution event di daerah yang sebelumnya di cover oleh si Duta Lestari tadi. Jadi makanya kita sekarang itu third party semua. Ini juga gambaran kita itu tidak hanya main di Indonesia, kita udah main tuh di luar negeri. Jadi kita punya cabang di beberapa tempat, seperti tadi disampaikan, di Singapura, di Vietnam, Filipina, Malaysia, dan sempat kita punya joint venture juga di Thailand, tapi hari ini udah tidak lagi. Nah, tapi selain itu kita juga mengekspor ke negara-negara yang ada di sini, di Ukraine lah, di China, di Jepang, even di Afrika, di benua Amerika, di Australia, dan seterusnya. Hari ini tuh kontribusi ekspor kita mungkin udah di sekitar 7%-an dari revenue. Ke depan sih mungkin saya sekalian aja share, ke depan itu kita juga merasa market internasional itu adalah market yang sangat besar. Kita bicara Indonesia 270 juta penduduk versus satu dunia itu tuh ada 7 miliar. Nah, jadi 7 miliar itu adalah pangsa yang sangat besar, yang sangat menggiurkan untuk kita tap. Dan kita udah punya produk yang udah bisa diterima di banyak negara di Asia Tenggara, di Asia Timur, dan beberapa benua lainnya ini juga. Jadi
Itu satu hal yang kita juga fokuskan untuk ke masa depan, di mana kita mau semuanya ini bisa kita tap. Jadi seperti itu gambarannya. Ini kalau per masing-masing segmen, jadi saya bisa share aja. Ini kalau lihat dari revenue itu kita actually turun 26% dibandingkan tahun lalu 9 bulan versus 9 bulan. Inilah penurunan paling tajam 26%. Karena memang personal care itu penggunaannya berkurang ya kalau mau dibilang. Mungkin kalau dulu yang kalau dalam keadaan normal pre-COVID keramas bisa tiap hari, penggunaan makeup tiap hari, kosmetik dan lain-lain, jadi perlu makeup removernya dan lain-lain. Tapi dengan pandemi banyak yang work from home dan lain-lain, penggunaan itu mulai terbatas, mulai dikurangi. Jadi itu yang terjadi sama kita. Nah, kita yakin lah bahwa ke depan setelah pandemi ini selesai, ini akan recover lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, beberapa brand yang cukup dikenal di segmen personal care ini, salah satunya Ellipse, vitamin rambut. Kita menjadi dominan market leader ya, sekitar 85,1% di sini. Basic Baby, ini dari saya sebelum join Kino pun, saya ternyata udah pelanggan, saya itu dari anak saya bayi, saya ternyata udah pakai Slick Baby tanpa saya tahu produsen adalah Kino. Oval tadi juga itu juga 76% market leader, dan beberapa segmen brand lain yang juga merupakan market leader di kategori masing-masing. Jadi karena Kino seperti disampaikan, kita itu perusahaan yang berbasisnya inovasi, kita masuk ke segmen-segmen yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, tapi kadang-kadang belum sadar gitu masyarakat bahwa mereka tuh ada membutuhkan hal itu. Nah, kita masuk, kita beri edukasi kepada market bahwa kalian perlu ini karena apa gitu. Contohnya Slick Baby. Kenapa kita bikin Slick Baby? Ya kalau sekarang sih pemain lain juga cukup banyak ya, meskipun Slick Baby, botol nipple cleanser, laundry deterjennya itu merupakan pilihan utama lah dari para ibu-ibu muda. Nah itu banyakkan masyarakat kita tuh yang masih mencuci perlengkapan bayinya itu pakai produk-produk yang mass market yang dipakai oleh orang dewasa untuk cuci piringnya, piring makan, peralatan dapur dan lain-lain. Sementara sebetulnya produk yang mass market itu banyakkan mereka itu bukan produk yang food grade. Mereka punya kandungan chemicalnya cukup banyak. Mereka itu tidak bagus untuk bayi-bayi, anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, yang organnya masih relatif lebih rentan. Nah, disitulah kita punya Slick Baby yang udah mendapatkan sertifikasi food grade, disetujui oleh BPOM. Nah, itulah tempat kita gitu loh. Itu yang membedakan kita dengan produk lain yang lebih mass market. Nah, Ellipse juga sama. Ellipse itu pertama kali kita bikin itu apa sih idenya? Idenya itulah di awal tahun 2000-an, itu periodenya banyak sekali orang yang cat rambut. Waktu orang cat rambut, itu kan otomatis tuh bikin rambut jadi kering, jadi rusak sebetulnya karena kandungan chemicalnya banyak di sana. Orang catok, pakai hair dryer, itu kan ngebakar rambut sebetulnya. Hair dryer itu kan suhunya 80 sampai 120 derajat Celcius. Jadi itu bisa dibilang kita tuh ngebakar rambut kita dengan penggunaan hair dryer yang rutin. Nah, disitulah fungsi Ellipse itu memperbaiki kerusakan rambut dan melindungi rambut dari kerusakan lebih lanjut. Nah, itulah makanya kita create Ellipse vitamin rambut dalam bentuk kapsul. Penggunaannya satu kapsul satu kali pakai. Jadi di situ fresh-nya juga dapat. Dibandingin sama apakah nggak ada produk lain yang yang botolan, yang untuk memperbaiki kerusakan rambut juga, serum misalkan. Ada jawabannya, tapi fresh-nya itu kurang dapat. Jadi sekali seal-nya udah dibuka, udah dipakai, udah dipump, kan sebetulnya isi kandungannya yang lain udah teroksidasi. Jadi itu khasiatnya juga berkurang. Yang Ellipse kita pakai kapsul bentuknya, satu kali pakai, itu menjamin kesegarannya. Jadi itulah saya kasih sedikit aja contoh dari dua itu, dasarnya Kino lah untuk pilih produk, perkembangin produk gitu ya. Jadi satu lagi kalau yang Pak Haris Sanusi suka sampaikan juga, jadi kita jual produk itu bukan apa yang kita bisa buat, tapi apa yang konsumen butuh. Konsumen butuh apa, kita akan mencoba membuatnya, memproduksinya, baru kemudian dijual. Bukan kita punya expertise untuk bikin sesuatu, terus kita maksa market supaya bisa accept. Jadi itu pendekatannya beda. Satu itu kita dari segi apa yang dibutuhkan konsumen. Itulah cara Kino bekerja. Oke.
Nah, ini kalau dari segmen minuman, saya juga nggak lama-lama, ini dibandingin tahun lalu, actually segmen minuman ini kontribusinya positif, dia itu naik 19% dibandingkan tahun 2020 lalu. Mungkin kalau sedikit gambaran, saya bisa cerita bahwa tahun lalu itu kan COVID pertama kali kasusnya diumumkan di Indonesia itu tanggal 2 Maret. PSBB pertama kali diumumkan itu berlakukan 10 April. Jadi Q2 tahun lalu itu adalah periodenya di mana COVID itu benar-benar kayak real, nyata bahwa itu masuk di Indonesia. Dan itu ternyata tidak dalam waktu dekat hilang. Jadi di Q2 itu apa yang merupakan festive season yang biasanya merupakan peak-nya dari beverage itu hilang. Jadi Q2 dan Q3 itulah dua periode peak season bagi minuman dan itu bisa dibilang hilang tahun lalu. Nah, tapi tahun ini berangsur pulih, jadi kita lihat kenaikannya cukup signifikan ya. Brand yang ada di sini itu mostly ya cap kaki 3, of course yang paling terkenal. Kita juga punya minuman cap panda juga naiknya cukup signifikan dibandingkan tahun lalu, serta energy drink Panther. Ini juga kita ada yang namanya Mali. Mali ini adalah produk kita joint venture dengan perusahaan di Thailand yang namanya Mali. Jadi dia salah satu beverage company terbesar di Thailand. Kita ada joint venture dengan dia waktu tahun 2017 lalu. Jadi kita bekerja sama joint venture di Indonesia, kita import produk mereka. Ini belum banyak, size-nya belum besar, tapi kita ngelihat ada potensi lah dari produk jus yang premium ini. Ini juga kalau dari food kita ada kenaikan, tapi relatif flat ya dibandingin tahun lalu. Produknya masih ada permen Kino, meskipun kontribusinya sedikit. Hari ini yang produk yang kontribusi cukup banyak adalah ini permen ini Snack It Marshmallow. Jadi inilah produk yang kita akhir tahun lalu lah, sedikit mungkin di Q3 tahun lalu kita baru mulai masuk marshmallow kontribusi manufacturing-nya di Indonesia. Kalau farmasi kita tidak banyak, kontribusinya terhadap penjualan juga seperti tadi saya sampaikan hanya 1%, jadi tidak terlalu signifikan lah ya untuk dibahas. Mungkin saya gambaran aja Q-Life ini salah satu produk yang kita baru launching setahun ini, cukup lumayan lah ini kontribusinya makin lama makin bagus. Ini salah satunya produk untuk menstrual care. Jadi membantu meringankan panasnya ya, dia panas jadi dia bisa bantu meringankan nyerinya pas lagi mens. Lola Remedios ini produk yang kita jual di Filipina dan ini sambutannya tuh sebenarnya cukup bagus di Filipina. Ini produk untuk sejenis sejenis masuk angin lah di Filipina dan ini adalah market leader-nya di sana. Mungkin ini slide terakhir yang saya share. Ini gambaran dari sales kita dari tahun dan profitability kita dari tahun ke tahun. Jadi 2018 ke 2019 actually kita grow signifikan ya, hampir 30%, tapi tahun lalu karena pandemi kita turun sekitar 14%. Tahun ini kita tuh sebenarnya masih turun, masih minus 5,8%. Cuma kalau kita lihat actualnya, waktu kita ngomongin year to date Juni, which is 6 bulan tahun ini, kita tuh turunnya itu 11,8%. Jadi di Q3 tahun ini kita cukup ngejar, jadi turun sampai tinggal 5,8%. Jadi cukup lumayan lah. Kita lihat hopefully akhir tahun ini kita bisa ngejar sampai ke level seperti tahun lalu lagi. Kita tahu kalau nggak bisa seperti tahun lalu, ya let's say turunnya hanya sedikit lah, lebih kecil dari 5,8%. Karena hari ini kita juga nggak bisa, kita tuh tidak bisa meramalkan keadaan market. Orang bilang market sekarang ini udah mulai pulih. Tapi mungkin pulihnya itu kalau saya pribadi lihat kanan kiri juga, itu pemulihan hari ini tuh lebih ke apa yang dulu kita tidak bisa kita lakukan, hari ini kita mau lakukan. Contohnya apa? Pergi makan ke mall, dining out. Kan kalau sampai mungkin 3 bulan lalu, 6 bulan lalu, kita masih takut untuk keluar itu. Tapi sekarang dengan makin diperlonggar PPKM, masih mall lebih banyak yang buka, tempat makan diperlonggar, akhirnya jadi banyak orang yang udah nggak tahan, akhirnya keluar dining out, traveling. Saya punya keluarga, teman-teman itu udah banyak yang ke Bali sekarang, which is itu picture yang sangat jauh beda dibandingkan 3-6 bulan lalu, apalagi setahun lalu. Nah, jadi kita ngelihat bahwa mungkin ada waktunya, ada gilirannya. Mungkin segmen-segmen yang udah terlalu lama tertinggal itu
mereka dapat recovery duluan. Eventually ya kita yakin pasti kita juga akan ke sana. Tinggal tunggu gilirannya aja. Ini GP margin ya, ini GP yang tadi saya sampaikan 48 turun ke 47, terutama karena kontribusi penjualan dari masing-masing segmennya berubah. Kalau secara EBITDA juga kita more or less kita masih sedikit turun, tapi secara margin pun kita udah balik ke hampir 12% di seperti tahun lalu. Nah, secara profitability tapi net profit kita turun masih 49%. Ini tapi juga cukup membaik dibandingin keadaan kita waktu di pertengahan tahun ya. Kita hopefully kita aimingnya kalau penjualan kita bisa mencapai angka seperti tahun lalu, profitability kita harusnya juga bisa balik seperti tahun lalu. Mungkin gambaran aja ini waktu di Q3 kemarin itu 161M tapi full year itu 114 karena kita ada karena penerapan PSAK 71 standar akuntansi yang baru. Jadi kita tuh harus melakukan pencadangan atas AR yang kita milikin. Jadi tahun lalu karena lagi pandemi, kita tuh memang secara sadar memberikan banyak kelonggaran kepada distributor kita untuk payment lah gitu. Nah, pada saat pelonggaran itu diberikan, sebetulnya harusnya kita kan dapat leniency ya. Tapi sayangnya itu adalah tahun pertama adanya penerapan PSAK itu. Jadi pelonggaran itu justru malah harus kita bayar mahal dengan pencadangan tersebut. Nah, ya udah, it is what it is. Kita nggak bisa apa-apa. Ya kita emang harus melakukannya karena itu bukan option untuk menerapkan atau tidak. Tapi itu udah harus. Otherwise kita di audit report kita tidak bisa mendapatkan pendapat yang wajar tanpa pengecualian. Itu kan status yang selalu harus dijaga. Nah, jadi ya udah, kita tahun lalu di 114, ya tahun ini hopefully kalau kita penjualan bisa achieve apa seperti tahun lalu, kita juga akan ada di range sekitar 100-an ini. Nah, mungkin dari saya itu yang bisa saya share. Jadi saya open untuk jika ada pertanyaan ya. Ci, di-unmute dulu, Ci. Oke, Andre. Kita langsung pertanyaan aja ya, Pak. Boleh. Ini saya punya ini, Pak, kaki 3. Aduh, thank you, Bu. Sejuk pelanggan kaki 3 nih, Pak. Iya, fans, Pak. Ya, thank you, Bu, supportnya. Kita memang kaki 3 itu bisa dibilang salah satu produknya Kino yang paling dikenal ya. Iya. Favorit ya, Pak. Kalau ingat Kino, ingat kaki 3, Pak. Aduh, thank you, Bu. Kalau saya yang ada di meja itu pasti hand sanitizer. Oh. Jadi ini salah satu produk kita yang cukup mendukung lah ya, meskipun tahun ini kompetisinya di hand sanitizer itu juga cukup banyak, tapi ya, tapi tetap lah ya ini adalah hal yang dibutuhkan masyarakat. Dan saya sih bisa ya proudly share di sini bahwa instans hand sanitizer itu juga sudah dapat sertifikasi food grade dari BPOM. Jadi kalau Bapak Ibu bawa pergi makan keluar, terus biasanya kan kita masih parno-parno ya, sendok, garpu, itu mau diapain, disemprot sama instans itu boleh. Jadi kalau saya tuh selalu semprot pakai instans, habis itu baru saya lap lagi pakai tisu. Itu tidak bahaya, itu udah aman, udah food grade soalnya. Oke, ya mungkin Bapak Ibu ya, kalau yang mau pakai itu hand sanitizer yang food grade ya, dari Kino juga bisa sediain. Ya. Ya, kita mulai tanya. Andre dulu, mungkin Andre yang mau ditanyain. Boleh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.